Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah kedatangan guru yang akan berbagi ilmu dengan kita dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu berkaitan dengan mempersiapkan anak menuju masa depan. Alhamdulillah kita telah hadir bersama Ustadz Oki Setina Dewi. Assalamualaikum Ustazah. Kemudian Ustazah Kotrunada Syatiri, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini juga para jemaah yang telah hadir di studio TV One adalah jemaah dari Majelis Tasbih Al-Barakah yang insya Allah nanti juga akan memberikan pertanyaan yang akan kita diskusikan di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram di @damai_TV1 dengan hashtag masa depan anak. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Ustazah Nada yang insyaallah akan membersamai kita sampai akhir, Mas Agung dan seluruh jemaah Majelis Ta'lim yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas panjang mengenai bagaimana cara kita mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam, saya ingin Bapak dan Ibu semua merenungkan betapa kebaikan Allah sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan berupa amanah seorang anak di dalam keluarga Bapak dan Ibu. Bayangkan banyak orang di luar sana yang menunggu kehadiran buah hati, tak kunjung juga datang Bapak dan Ibu sekalian. Berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun mereka menanti kehadiran buah hati, tak kunjung datang. Tapi anak-anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu semua, kepada saya, kepada kita semua. Kita ingat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam puluhan tahun menunggu anak, hingga akhirnya Allah berikan anak karena kesabarannya. Kita ingat kemarin baru hari raya Idul Adha, hari raya haji, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu lama kehadiran buah hati, akhirnya Allah berikan. Juga ibunda dari Siti Maryam menunggu lama, akhirnya Allah berikan. Ada orang-orang yang memang Allah belum berikan buah hati. Allah memberikan teman-teman semua kehadiran buah hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung bahwa banyak orang di luar sana Allah hadirkan buah hati, tapi dalam keadaan mungkin sakit, mungkin ada kelainan. Anak kita bisa menangis, bisa berlari ke sana kemari tertawa. Kesehatan yang Allah berikan harus kita syukuri dengan cara mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada anak-anak itu. Itu cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Ayat ini sering kita dengar. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya terlebih dahulu dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang diminta terlebih dahulu untuk menjadi teladan yang baik, contoh yang baik adalah orang tua. Dan kita terus belajar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Kita manusia biasa, ibu-ibu sekalian. Kadang kita tahu kita sudah belajar, tapi terkadang kita tidak sabar. Kita sudah tahu tidak boleh berkata kasar. Man la yarham la yurham, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kita kasar, kita tahu seharusnya kita harus menyayangi, kita harus mencium, kita harus memeluk. Tapi terkadang manusia biasa, terkadang khilaf juga. Zolim kita terkadang kepada anak-anak kita. Apa yang terjadi berikutnya? Sebagian orang tua menangis ketika anaknya tertidur meminta maaf. Padahal anak-anak ketika tidur tidak mendengar kita meminta maaf. Maka orang tua kewajibannya belajar terus-menerus bagaimana mendidik amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Seorang anak yang menjadi kebanggaan Allah dan Rasul-Nya, itu yang harusnya kita azamkan. Sebagaimana Ibunda Siti Maryam. Bapak dan Ibu bisa lihat nanti dalam surah Ali Imran 35-37. Bagaimana Ibunda Siti Maryam bertekad, berazam. Anak ini ya Rabb, kalau Engkau berikan kepadaku ya Rabb. Pada saat belum mendapatkan anak dan kemudian mengandung. Anak ini akan
aku jadikan pengabdi untuk agamamu ya Allah di Baitul Maqdis Palestina. Begitu pula dengan kita, sejatinya apapun profesi anak-anak kita nanti, dia boleh jadi apapun, tapi dia menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi dokter yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pemimpin yang melakukan hal-hal kebaikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh jadi apa saja. Bagaimana cara mendidiknya? Tentu saja pondasi agama yang kokoh. Belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Di sana teman-teman bisa lihat bagaimana proses pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata beliau? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah aku ya Allah anak-anak yang salih. Artinya ada doa yang diucapkan terus-menerus dari orang tua untuk anak-anaknya. Dan ingat, setiap ucapan adalah doa. Ucapan baik, ucapan buruk adalah doa. Berbagai macam doa diajarkan di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu semua yang ada di studio. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, doa yang sangat terkenal. Yang selalu kita ucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak-anak kita jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita, tapi itu doa. Tapi terkadang kita lupa, anak aset amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita marah dan tidak sabar, kata-kata itu kadang menjadi kata-kata yang buruk. Anak nakal, mohon maaf anak bodoh. Anak siapa sih ini? Anak ibu masih ditanya itu anak siapa? Banyak yang seperti itu. Padahal ucapan itu adalah doa. Ingat kisah dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ada yang namanya Juraij. Ibunya sangat marah pada Juraij dan mengatakan perkataan yang buruk. Akhirnya Juraij mendapatkan hal-hal yang buruk itu juga. Jadi pertama, kalau kita memahami anak adalah amanah, cara bersyukur kepada Allah adalah mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Kita minta taufik kepada Allah. Apa itu taufik Bapak dan Ibu sekalian? Taufik adalah kita minta pertolongan kepada Allah. Allah kasih pertolongan kepada kita untuk melakukan amal salih, itu taufik. Allah kasih pertolongan untuk kita untuk jadi ibu yang salihah, itu taufik. Allah kasih kesabaran kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Kita mungkin sudah belajar agama banyak, ibu-ibu sudah belajar parenting banyak, tapi semua ilmu agama dan parenting dalam mendidik anak tidak berhasil kalau tidak ada sabar di dalamnya. Betul ibu-ibu sekalian? Ketika marah, apapun bisa diucapkan pada anak-anak kita. Padahal itu adalah doa. Anak adalah aset, amanah. Tapi ingat, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa saya ingin anak-anak saya saleh, salihah, penghafal Quran dan sebagainya, tapi tidak mencontohkan yang baik. Makanya dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi disebutkan, dirimu terlebih dahulu, baru keluargamu. Artinya diri jadi teladan terlebih dahulu. Saya teringat perkataan dari seorang ayah dan ibu yang berkata kepada Umar bin Khattab, tolong marahi anak saya, dia nakal sekali. Kemudian anak tersebut dipanggil oleh Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Tunggu dulu wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ceritakan pada saya. Apa sih tugasnya orang tua kepada anak-anaknya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, pertama, ibu yang baik. Pertanyaannya, kita mau jadi anak yang saleh dan salehah, sudahkah kita menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita? Kemudian yang kedua, berikan nama yang baik. Nama adalah doa. Boleh nama Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama baik lain, nama-nama sifat, nama-nama para sahabat, sahabiah. Berikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik agar dia menjadi contoh, mencontohi nama yang baik itu pula. Ketiga, berikan pendidikan agama dan pendidikan Al-Quran. Zaman sekarang banyak orang tua yang berbangga anaknya bagus bahasa Inggrisnya, bagus bahasa Inggris bahasa internasional. Tapi dia lupa mengisi diri anak-anaknya dengan pondasi yang kokoh. Apa itu pondasi yang kokoh? Tauhid, agama. Dia boleh jadi apapun, tapi agama. Nanti insya Allah Ustazah Nada akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi yang paling penting teman-teman bisa pelajari dalam Al-Quran, dalam surah Luqman 13-19. Di situ berisi informasi bagaimana anak-anak kita. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, tauhid. Berbakti kepada kedua orang tua, suruh sholat, suruh dakwah, ngajak orang pada kebaikan, suruh sabar dalam kehidupan ini, dan tawadu, rendah hati kepada banyak orang. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu, anak-anak kita bisa menjadi aset kebanggaan dunia akhirat kita. Insya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustazah Oki dan pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali dalam At-Tahrim ayat 6 tadi. Al-Quran memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak hidup sendiri. Ketika Allah menganugerahkan anak, justru itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Karena sudah jelas redaksinya, lindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Neraka adalah tempat-tempat orang yang tidak taat kepada Allah. Maka sudah sangat jelas, tugas kita adalah
bagaimanakah melahirkan orang-orang yang taat kepada Allah. Al-Quran telah memberikan rambu-rambunya. Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Nada. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dibersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.